Marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami yang bertata tinggi di sorga. Untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga hari ini kami boleh bangun dari tidur kami. Kami datang bersyukur kepadamu melalui doa kami. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan menguatkan kami melakukan aktivitas kami dalam satu hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi bagi kita semua. Pada hari ini, hari Selasa 24 Mei 2022, Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya yang tertulis di dalam 5 Musa 4 ayat 10. Atau kitab Ulangan pasal 4 ayat 10. Diari ujuna jogjongko di hadapan ni Jehovah, di batam di Horeb, ujuna ni dok ni Jehovah tuho. Paluhut ma bangsoi diau. Asa au patu bege hotu nasida hatakku. Akka si parate-hate honon nasida. Asa marhabiaran nasida mida au. Saleleng mangulu nasida di tanoon. Asa diajar hon huhutu akka anak kon nasida. Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita tahu bahwa kitab Ulangan mengulang kembali setiap peristiwa yang terjadi bagi bangsa Israel pada waktu yang lalu. Ketika Musa memimpin bangsa Israel kala itu, dia menerima 2 loh batu sebagai wujud dari satu aturan dan peraturan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Dan mereka harus mematuhi dan taat akan kedua loh batu yang mana berisikan tentang hubungan manusia, sesama manusia. Tapi terlebih dahulu hubungan manusia dengan Allah. Lalu pada nas kita pada hari ini, firman Tuhan mengajak kita melalui firman-Nya yang diperdengarkan kepada Musa. Agar Musa mengajak bangsa Israel untuk berkumpul kepada Allah. Dan di saat itulah Allah berfirman, memberikan pendengaran kepada bangsa Israel, agar mereka dapat mendengar dan dapat hidup takut akan Allah. Dan apa yang mereka terima dari Allah, itu harus diajarkan mereka kepada keturunan mereka, kepada anak-anak mereka, atau generasi yang baru nantinya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa kemurahan Allah menunjukkan jalan yang benar. Bahwa setiap apa yang Allah firmankan, itu mengarah pada jalan yang benar. Jalan yang harus dilakukan, jalan yang harus dilalui, dan jalan yang harus dihidupi oleh setiap umatnya. Bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi kita pun pada hari ini, pada masa kini, terpanggil untuk berkumpul dalam satu persekutuan dengan Tuhan. Dan kita terpanggil di dalam perkumpulan itu, berdoa bersama. Karena ketika kita berdoa, Tuhan memberikan satu ruang kepada kita untuk berfirman kepada kita. Bukan sekedar kita berkata-kata kepada Tuhan lagi, tetapi ada 2 arah yang menyatu pada tujuan, yaitu kebenaran Allah. Kita
berseru kepada Allah. Tetapi ketika kita berseru kepada Allah, kita pun seharusnya mampu mendengarkan firman Allah yang datang kepada kita. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah, setiap perkataan Allah, segala perkataan Allah, hendaklah kita dengarkan. Karena kita diberikan pendengaran. Sehingga kita harus dengar-dengar. Bukan hanya pendengaran kita pakai untuk mendengar hal-hal yang tidak baik atau hoax atau hal-hal yang berdampak negatif untuk kehidupan kita. Tapi firman Allah itu adalah kemurahan Allah yang akan menunjukkan jalan yang benar. Ketika kita mendengar firman Allah, dan saat itu juga kita pun punya tanggung jawab untuk menyampaikan firman itu kepada anak-anak kita, kepada keturunan, kepada generasi yang baru. Agar mereka pun tahu melalui pengajaran yang kita berikan, Tuhan senantiasa menyertai kita di dalam segala sesuatu. Bahwasannya pendengaran kita mau kita pakai hanya untuk mendengarkan firman Allah. Dan ketika kita sudah mendengarkan, kita pun kembali memperdengarkan apa yang sudah kita dengarkan kepada orang lain, kepada sekeliling kita, kepada anak-anak generasi-generasi muda. Agar mereka pun paham apa itu firman yang telah Allah firmankan kepada kita. Berisikan tentang aturan, perintah, tapi yang pasti segala sesuatunya itu diberikan kepada kita agar kita hidup sesuai dengan jalan yang benar, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan koridor yang tepat dan benar. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengarkan firman Allah. Ketika kita berseru kepadanya, percayalah, Allah pasti mendengarkan seruan kita. Allah pasti mendengarkan apa yang menjadi pergumulan kita. Tetapi kita pun bersedia untuk mendengarkan apa yang Tuhan suarakan kepada kita untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Baik untuk diri kita sendiri, baik untuk keluarga, anak-anak, bahkan sekeliling kita, dimanapun kita berada. Kita menjadi pembawa, pelaku akan firman Tuhan. Dan menjadi orang-orang yang berjalan di jalan yang benar. Tuhan memberkati kita, Tuhan menguatkan kita. Kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.